Expo Muda Bermakna tahun 2023. Tak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki Expo Beasiswa seri ke-7. Nah, kakak mau cek-cek gelombang dulu nih. Semangat adik-adik mengikuti Expo Beasiswa. Boleh nih adik-adik semua kasih reaction terbaiknya, emoticon terbaiknya di kolom komentar. Ayo adik-adik. Wets, full ini Anissa Amalia full senyum ya. Ya mudah-mudahan masa depan kuliahnya secerah, se-full senyum juga dengan emoticon yang dia ditampilin. Yang mana lagi? Ayo adik-adik. Wets, ini Zaharatun Nisa ini setiap webinar baik itu KPD, Bimbel, apalagi di Expo Beasiswa ini nggak mau kalah, rajin hadir terus. Ini juga Dita Purnamasari Wets, ya. Nah, sambil menunggu adik-adik memberikan reaction, oke adik-adik. Nah, di Expo Beasiswa seri ke-7 ini, kita akan kupas tuntas 3 beasiswa. Yang pertama, kita akan mengupas tentang beasiswa karya Salemba 4. Nah, di malam hari ini, kita sudah kedatangan kakak pemateri yang tidak kalah kece, Kak Anissa Mutmainah Ihwan. Halo Kak, apakah Kakak ada di Zoom? Ya, halo, apa suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar jelas Kak. Gimana Ya, kabar Kakak hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Mungkin bisa Alhamdulillah. dijawab Nih, di kolom kakak, komentar juga nih. ayo gimana nih kabar? Kabar adik-adik semua, kakaknya yang nanya nih. Iya, sebelumnya mohon maaf ya kalau mungkin background di sekeliling saya kurang mendukung, kurang hening. Tapi semoga itu tidak menghalangi tujuan kita malam hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, ya. Kakak lihat nih semuanya pada semangat semua nih, baik itu kirim emotikonnya maupun reaksi di kolom komentarnya nih. Semangat-semangat semua ya. Nah, oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk di sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi. Nah, bagian pertama saya akan memperkenalkan pemateri kita. Pasti teman-teman dan adik-adik bertanya siapa ya kira-kira Kak Anissa ini. Nah, boleh Kakak mudah bermangkat tampilin CV-nya? Bentar ya kak ya, ini device-nya agak sedikit error nih. Anu kayaknya device-nya masuk dalam tiket ini aku yang bentar ya kak ya.
Ya maaf kamu. Oke, daripada kita molor waktu, kita efisienkan waktu saja. Saya baca saja CV dari Kak Anissa ini. Nama lengkapnya Kak Anissa Mutmainah Ihwan. Adik-adik semua boleh kontak ke Kak Anissa ini. Boleh dicatat nomornya, yaitu 085 757 758 952. Boleh juga dikontak di email, yaitu anissa.mutmainah07@gmail.com. Ada juga adik-adik boleh kontak di LinkedIn. Nah, Kak Anissa Mutmainah Ihwan ini berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan lulusan sarjana akuntansi dengan pengalaman 1 tahun internship atau magang di perusahaan BUMN dan 1 tahun magang sebagai bendahara di organisasi. Nah, Kak Anissa ini merupakan lulusan akuntansi di Universitas Hasanuddin dengan IPK 3,97. Wah, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengikuti jejak Kak Anissa yang IPK-nya hampir sempurna ini. Kalau ditebak-tebak ini, kira-kira kakak ini hanya 1 ya B-nya. Kemudian kalau pengalaman, kemudian kakak juga ini pernah student action. Wah, luar biasa ya di Institut Pertanian Bogor IPB. Adapun pengalaman kakak Anissa itu finance intern atau magang keuangan di PT Pelabuhan Indonesia, tempatnya di Makassar. Pernah juga magang di PT Bank Mandiri Makassar sebagai banking officer intern. Kemudian di Ikatan Mahasiswa Akuntansi Hasanuddin University sebagai mentor in study club, dan lain-lain. Adapun organisasi Kak Anissa itu, Kak Anissa bergabung di Ikatan Mahasiswa Akuntansi Hasanuddin University sebagai member of External Affairs Department, juga bergabung di Paguyuban Karya Salemba 4 Universitas Hasanuddin sebagai treasurer, juga sebagai KSE Fose Hasanuddin University sebagai member of Mentor Academy Department. Nah, Kak Anissa juga bergabung di UKM Kepenulisan dan Penalaran Ilmiah Hasanuddin University sebagai anggota. Nah, adapun skill, project, dan prestasi Kak Anissa itu pada tahun 2021, Kak Anissa itu terpilih sebagai mahasiswa berprestasi keempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi Kak Anissa ini merupakan Mapres ya, Mapres FEB. Jadi untuk teman-teman yang punya cita-cita jadi Mapres, boleh nih kontakin Kak Anissa, tanya tips trik jadi Mapres. Pak Mapres itu merupakan salah satu predikat prestisius, kalau adik-adik tahu. Nah, Kak Anissa juga pernah juara 1 lomba bisnis plan syariah dari Fose, Sulselbar, dan Maluku di acara TMR 9. Juara 1 lagi di syariah bisnis plan by Fose Hasanuddin University. Pernah juga juara 2 di accounting writing competition Hasanuddin University, dan masih banyak lagi prestasinya, bisa dicek ya di CV ini. Kemudian ada proyek yang dikerjakan, bisa adik-adik lihat di sini. Soft skill-nya juga ada banyak sekali, dan hard skill-nya itu saja ya perkenalan singkat dari Kak Anissa. Untuk lebih lanjutnya boleh teman-teman semua kontakin Kak Anissa. Nah, sekarang kita lanjut ke inti dari Expo Beasiswa ini, yaitu pemaparan materi. Boleh Kak mudah bermakna share screen. Nah, tampilannya sudah tampil, PPT-nya sudah tampil ya. Saya persilakan kepada Kak Anissa untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak. Baik, terima kasih Aulia perkenalkannya. Selamat malam teman-teman. Mungkin teman-teman di sini audiensnya ini tingkatan pendidikannya mahasiswa kah, atau baru mau masuk kuliah, atau bagaimana nih Aulia? Oh, sudah mahasiswa. Rata-rata sudah semester berapa? Oh, jadi ada yang samaba, ada yang juga sudah jadi mahasiswa ya? Rata-rata dari kampus mana nih yang udah mahasiswa?
kebanyakan calon mahasiswa ya. Amin. Udah pengumuman ya kemarin? Atau belum? Kurang update nih. Oh, besok. Good luck. Semoga yang join di sini pada lo semua ya. Oke. Semoga lulus semua terus segera bisa daftar beasiswa. Nah, biar nggak lama-lama nih kita langsung masuk aja ya ke sharing beasiswa karya Salemba 4. Kebetulan saya sebagai penerima beasiswa, saya kemarin mulai terima beasiswa itu pada tahun 2021 awal, bulan Februari. Saya masuk ke beasiswa karya Salemba 4 ini, saya masuknya itu dalam rekrutmen khusus donatur. Jadi di dalam beasiswa karya Salemba 4 itu ada berbagai macam donatur. Jadi ada rekrutmen khusus buat paguyubannya sendiri dan ada juga yang dari donaturnya sendiri. Jadi kalau donatur saya itu dari Wardah. Mungkin teman-teman semua tahu atau mungkin pakai kosmetik dan skincare-nya Wardah. Nah, Wardah itu ada beasiswanya loh. Nama beasiswanya Wardah Scholarship Program. Jadi Wardah menyalurkan CSR-nya ke dalam bentuk beasiswa karena perusahaan itu concern terhadap social responsibility di bidang pendidikan. Karena Wardah mungkin merasa perlu pengelolaan yang lebih proper, jadi diserahkan ke karya Salemba 4. Jadi karya Salemba 4 itu merupakan lembaga yang menyalurkan beasiswa dari donatur kepada penerima beasiswa, yaitu mahasiswa. Kemudian kemudian karya Salemba 4 ini juga selain menyalurkan, dia juga memberi secara langsung. Oke, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, apa sih sebenarnya beasiswa karya Salemba 4 itu? Next. Nah, beasiswa karya Salemba 4 ini merupakan program yang ditujukan sebenarnya di sini di minimal semester 2 di sejumlah perguruan tinggi dalam negeri yang menjadi mitra beasiswa tersebut. Nah, tapi seiring berjalannya waktu terus diupdate. Bahkan ada yang baru lulus TBK langsung dapat beasiswa nih. Jadi dari semester 1 sampai semester 8 mahasiswa itu udah dapat beasiswanya. Jadi pas lulus UTBK kemarin ada juga yang dari UNHAS. Dia tuh ikut program khusus buat UNIF atau maksudnya untuk mitranya saya lebih lanjut jelaskan pada slide selanjutnya ya. Bentar. Ya, ini sebenarnya ada 35 perguruan tinggi di se-Indonesia. Saya ada kirim PPT terbaru, tapi mungkin belum sempat di-share screen sama panitia. Jadi ada beberapa universitas nih, tapi nggak semuanya daerah tuh ada. Cuman ada 35 mitra yang mitra dari lembaga ini. Nah, kalau ditanyakan universitas atau UIN, sebenarnya UIN itu universitas juga ya. Cuman kalau saya mengerti pertanyaan teman-teman ini, kalau untuk UIN sudah ada juga penerima beasiswa dari UIN, yaitu UIN Jakarta. Jadi ada 35 mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk Makassar sendiri itu baru terkhusus di UNHAS. Ada 35 universitas, mungkin teman-teman bisa cek langsung di webnya.
Tapi sebenarnya ini masih terus berkembang sesuai dengan perkembangan donatur juga, karena ini bergantung begitu kepada donatur yang ingin menyalurkan beasiswanya. Semakin banyak donatur yang ingin menyalurkan beasiswa melalui lomba ini, maka makin banyak juga mitra yang akan diambil oleh karya Salemba 4. Tidak menutup kemungkinan universitas teman-teman selain daripada yang di PowerPoint ini. Nah, awal berdirinya KS ini tuh dari niat mulia 8 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Jadi IPK mungkin berpengaruh, tapi tidak berarti IPK itu segala-galanya. Ada ada banyak faktor yang menjadi penentu kelulusan teman-teman di beasiswa karya Salemba 4 ini. Oke, mungkin tanya jawabnya kita simpan di ujung ya. Saya jelaskan dulu secara garis besar. Nah, awal mula terbentuk KSE ini tuh dari kita sebutnya Bapak Founder. Jadi ada 8 mahasiswa yang dengan niat mulia mau membantu teman-teman yang kesulitan dari segi finansial. Padahal mereka sendiri masih mahasiswa nih. Seperti Aulia mungkin dengan niat mulianya mau sharing informasi ke teman-teman. Nah, sama dengan Bapak foundernya KSD. Awalnya tuh dia ada kesulitan mendapatkan beasiswa tersebut, akhirnya dibantulah dari beasiswa yang diterima, disalurkan sekian persen untuk teman-temannya, dan akhirnya membesar sampai sekarang sudah masuk ke 35 perguruan tinggi negeri Indonesia. Next. Oke. Nah, kalau untuk program beasiswa dari KSE ini tidak semata-mata terpaku pada bantuan finansial setiap bulan untuk mahasiswanya, tapi ada 4 secara garis besar. Yang pertama itu beasiswa regulernya, yang berupa bantuan finansial setiap bulannya sebesar 750.000. Dan ini bisa berkembang terus. Misalnya pada tahun 2014, kalau tidak salah itu beasiswanya masih sebesar 500.000 atau sekitarnya, tapi untuk tahun 2019 bahkan sebelumnya tuh sudah diupdate dan naik menjadi 750.000 per semester per bulan. Dan enaknya meskipun libur semester nih, tapi beasiswa kita tetap masuk gitu. Nah, ini menjadi beasiswa yang paling ditunggu-tunggu nih buat teman-teman, karena literally tiap bulan kita dapat itu libur, entah itu libur semester ganjil genap, pokoknya setiap bulannya dapat. Nah, yang kedua tuh ada achievement scholarship. Jadi beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa unggul dalam mengembangkan kemampuan dirinya. Jadi di dalam itu kita udah dapat beasiswa nih 750.000 per bulan, tapi ada lagi nih achievement scholarship-nya. Jadi kita bisa mendapatkan beasiswa untuk mengembangkan diri, seperti pada pembiayaan tugas akhir. Nah, biasa mungkin teman-teman apalagi yang jurusan saintek ya, dalam tugas akhirnya itu cukup ya memerlukan biaya besar untuk lab atau sebagainya. Nah, ya, KSE ini bisa memberikan beasiswa itu juga. Biasanya diberikan kepada ketua paguyuban. Jadi di setiap universitas itu ada lagi organisasinya yang khusus menyalurkan dana-dana misalnya pada saat membantu masyarakat sekitar. Ada yang namanya pengabdian masyarakat. Jadi KSE memberi dana
akhirnya organisasi itu yang mengelola dan mencari sasaran yang tepat begitu. Nah, yang ketiga itu ada entrepreneur academy. Jadi siapa nih yang punya jiwa-jiwa usaha? Nah, usaha di KSE itu dibiayai loh, dibiayai full. Kemarin ada sempat salah satu program entrepreneur itu, bahkan mungkin sudah lebih dari 10 juta biaya yang diberikan KSE buat buat usaha itu, buat bisnis itu, dan dikolaborasikan dengan ibu-ibu uh, ibu di daerah sekitar universitas yang memang giat begitu melaksanakan kegiatan bisnisnya. Jadi kita ada kolaborasi. Jadi kita juga melakukan pengabdian kepada warga sekitar, tidak terbatas pada penerima beasiswa saja. Nah, yang terakhir itu ada teknologi for Indonesia. Nah, untuk Entrepreneur Academy atau biasa disebut EA dan yang uh, selanjutnya itu teknologi for Indonesia itu disebut TFI. Kita tuh bahkan ada apa ya? Ada seperti kelas kelas untuk meningkatkan dan mempermantap apa yang sudah dimulai ini. Biasanya ada camp, namanya camp. Jadi kita dipertemukan dari teman-teman KSS Nusantara, biasanya di sekitar di daerah Jawa pertemuannya, dan kita diberikan materi-materi terkait begitu. Pernah juga kemarin ini yang baru-baru ini baru-baru balik dari Bali, itu diberikan tiket pesawat pulang pergi, bahkan dibiayailah akomodasi selama di sana dan diberikan materi-materi yang bisa menyokong bisnis tersebut. Seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa keuntungan menjadi penerima beasiswa KSE ini. Yang pertama, seperti yang saya bilang, tunjangan uang tunai per bulan yang biasanya tuh masuk setiap awal bulan, tanggal 1 sampai tanggal 5. Setiap bulannya sebesar 50.000. Tapi kita tuh bukan cuma menerima aja, kita dituntut buat terus berkembang. Jadi ada kegiatan tiap bulan, bahkan ada kegiatan tiap minggu buat penerima beasiswanya. Nah, dilihat tuh sama yayasan. Yayasan ini lembaganya. Mahasiswa ini masih terus produktif dan memang layak untuk menerima beasiswa tersebut hingga semester 8. Karena misalnya saja yang sudah mendapat beasiswa dari semester 1 atau dari semester 3, itu dia perpanjangannya per tahun. Jadi kalau orangnya sudah tidak produktif, bisa saja beasiswanya dihentikan atau dicabut. Nah, itu akan menjadi motivasi sendiri buat teman-teman untuk terus mengasah soft skill-nya dan meningkatkan value dirinya. Terus benefit yang kedua tuh, karena ini se-Indonesia dan campnya pun sering diadakan, jadi bisa membangun relasi teman-teman se-Nusantara. Ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta, Medan, Makassar, dan sebagainya. Next. Nah, yang ketiga itu dapat mengikuti program self development. Jadi kita bisa meningkatkan value diri kita seperti tadi program Entrepreneur Academy dengan teknologi for Indonesia. Jadi kita diberi insight sesuai dengan ketertarikan diri kita sendiri. Nah, yang keempat dapat mengaplikasikan ilmu secara langsung di masyarakat. Ini yang saya sebut tadi, pengabdian masyarakat. Jadi teman-teman yang punya nilai sosial yang tinggi, punya semangat menebar kebaikan di masyarakat, itu KSE fasilitasi baik secara finansial maupun dari soft skill-nya. Next. Nah, ini uniknya, selain diberikan biaya tiap bulannya 750.000, kita juga bisa berpeluang untuk mendapatkan
biaya tambahan, bantuan biaya tambahan seperti SPP, SPP teman-teman untuk yang ada beberapa program lah begitu yang memang teman-teman tuh berkompetisi lagi sama beasiswa. Nah, ada juga yang dibiayai tugas akhirnya, skripsinya. Dan yang terakhir, ada keluarga baru sebagai paguyuban alumni KSP. Jadi, kita alumni ini ada benefitnya juga. Misalnya saya sendiri sudah alumni, ada bahkan ada yang kemarin alumni KSF loh, sebagai HRD di suatu perusahaan, ketika dia lihat, oh ini alumni KSF nih, kayak sudah ada feeling khusus gitu. Jadi kemarin sempat internship di uh, teman-teman tahu ini perusahaannya itu di Gojek. Dia internship di Gojek dengan ya privilege itu. Karena betul-betul di dalam KSA itu kita memang dituntut untuk terus berprogres. Kalau nggak berprogres, kalau stagnan, itu bakal dicabut sendiri beasiswanya. Oke, next. Nah, ini persyaratannya. Yang pertama itu memang betul diutamakan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi melihat pengalaman kemarin tuh banyak malah yang tidak menggunakan beasiswanya secara bijak dan tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan. Jadi pada akhirnya dicabut juga. Jadi sekarang Kaisa tuh lebih berfokus kepada orang-orang yang mau berkomitmen untuk berprogres dan menyalurkan semangat-semangat KSP dalam membantu sesama dan sebagainya. Jadi kita memang betul dituntut untuk terus produktif. Nah, terus ada persyaratannya sini mahasiswa yang bersangkutan belum menikah. Sendiri saya kurang ingat apakah ada batasan IPK, kalaupun ada mungkin tidak begitu tinggi. Yang penting teman-teman ini bisa menuliskan dengan baik pada esai yang dikirim untuk menjelaskan diri teman-teman sebaik mungkin. Buat teman-teman betul-betul orang yang memiliki semangat belajar yang tinggi dan semangat untuk terus menebar kebaikan melalui program yang diberikan. Next. Nah, untuk gambaran buat teman-teman, sebenarnya seleksinya sudah hampir masuk tahap interview nih. Kalau untuk pendaftaran tahun ini, nah biasanya tuh pendaftaran tahun selanjutnya tuh mirip-mirip timeline sekitar bulan Januari sudah mulai sosialisasi dan seterusnya. Karena penerimaan beasiswa pertama kali itu untuk tiap tahunnya biasanya bulan September. Jadi biasanya rundown-nya seperti ini. Ini hanya gambaran. Oke, next. Oke, sudah selesai. Mungkin teman-teman yang mau kontak saya mungkin bisa kita bisa saling connect di LinkedIn, Instagram, pun WhatsApp bisa di teks panitia saja jika ada pertanyaan lebih lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi penyampaian materi tentang beasiswa KSE atau Karya Salemba 4. Untuk adik-adik yang punya pertanyaan, tahan dulu karena kita selesaikan dulu beasiswa. Masih ada 2 beasiswa lagi yang akan kita kupas tuntas. Jadi sekarang kita akan masuk di beasiswa BLU. Nah, ini akan dibawakan oleh Kak Aura Berarotul Chandra Kirana atau biasa disapa Kak Aura. Kak Aura, apakah ada dalam Zoom? Halo Kak, Ini gambarnya mana, Kak? oh iya
izin di share screen ya. Saya share screen-nya dari, oh nggak bisa di share screen ya Kak? Harus host ya? Ah, Kakak Muda Bermakna, tolong jadikan co-host yang Aura mana Bariratul, akunnya? Aura BCK ini. Ya, Kak. Nah, ini bisa Kak Aura ini kuliah di UIN. UIN Syarif Hidayatullah. Jadi untuk adik-adik yang ada target nih mau tembus UIN. Nah, Iya, tanya nih saya bacakan CV-nya. Baiklah, jadi nama lengkap Kak Aura ini cukup panjang ya teman-teman. Aura, nama lengkapnya Aura Barerotul Chandra Kirana. Asalnya dari kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kak Aura ini bisa dikontak di aurabck21@gmail.com. WA-nya boleh kontak saya. Nanti saya kasih. Adapun riwayat pendidikan Kak Aura ini, Kak Aura merupakan mahasiswa program studi Ilmu Al-Quran Tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2021 sampai sekarang. Nah, masa SMA Kak Aura itu ditempuh di MAN 1 Yogyakarta pada tahun 2016 sampai 2019. Adapun pengalaman kerelawanan dan magang yang telah dilakukan oleh Kak Aura ini banyak sekali ya. Salah satunya Kak Aura itu merupakan Volunteer Relation Officer Lomba Media Pembelajaran OASE PTKI se-Indonesia tahun 2023. Ini baru saja dilaksanakan kemarin tanggal 17 Juni ya Kak Aura. dan Kak Aura juga merupakan volunteer mentor belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di Muda Bermakna. Jadi ini adik-adik yang rajin ikut bimbel pasti sudah ketemu Kak Aura di bimbel kemarin. Nah, Kak Aura juga merupakan volunteer Gemilang, Gerakan Masyarakat Cinta Lingkungan Aksi Bersih Sungai Ciliwung, by Ditjen PPKL Kementerian LHK dan Pertamina Hulu Rokan tahun 2023, dan masih banyak lagi pengalaman kerawanan yang dilakukan oleh Kak Aura. Ini sampai-sampai saya sulit hitung ya Kak. Nah, selain aktif di dunia volunteering, Kak Aura juga memiliki beberapa prestasi. Salah satunya Kak Aura merupakan awardee beasiswa BLU Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2021 sampai sekarang. Peserta terbaik Islamic Leadership Training Institut Darul Quran 2021, penulis buku Antologi Belajar Menjelaskan 2021, peserta terbaik Muhayam Al-Quran PPTQ Sahabatku 2018, dan masih banyak lagi. Adapun pengalaman organisasi dan kepanitiaan, salah satunya Kak Aura merupakan koordinator bidang Sanlat Divisi Acara Gema Ramadan Irmafa 1444 Hijriah, sekretaris Departemen Sosjarem, Sosial dan Jaringan Remaja Antar Masjid Irmafa 2023 sampai 2024, Staf Divisi Humas IAT FES UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2023, dan masih banyak lagi. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Kak Aura untuk menyampaikan materinya seputar beasiswa BLU. Silakan Kak.
Oke, terima kasih Kak Aul selaku moderator. Langsung aja teman-teman, untuk membersihkan waktu juga, karena tadi sudah diperkenalkan, aku mau perkenalan sendiri dulu. Jadi, aku Aura dari UIN Syarifin Unggul Jakarta, sekarang semester 4 menuju semester 5 karena udah mau UAS. Kemudian salah satu awardee beasiswa BLU. Teman-teman sebelumnya udah pernah dengar nggak beasiswa BLU itu apa? Soalnya karena memang beasiswa ini tuh jarang banget terdengar, dan juga jujur aku juga baru tahu ada beasiswa BLU itu baru-baru ini gitu. Oke, langsung aja ya. Ketika mau jadi sebentar Kak, sebenarnya teman-teman ada kesalahan share screen. Nah, oke, jadi teman-teman, beasiswa BLU itu mungkin jarang banget atau asing di telinga teman-teman ya, karena aku pribadi yang merupakan mahasiswa UIN juga baru tahu ada beasiswa BLU itu ketika maba gitu. Jadi ketika sebelum-sebelumnya, ketika masih SMA itu yang sering terdengar beasiswa itu kan kayak beasiswa unggulan, terus beasiswa dari bank-bank, beasiswa CIMB Niaga, beasiswa dari Bank BRI, beasiswa dari Kemenak dan sebagainya. Tapi beasiswa BLU itu nggak pernah dengar gitu. Nah, sebenarnya apa sih beasiswa BLU? Beasiswa BLU itu eh, kepanjangannya itu beasiswa layanan umum. Nah, biasanya nggak semua universitas itu memiliki beasiswa ini gitu. Jadi hanya universitas tertentu saja yang ada beasiswa ini. Nah, jadi beasiswa BLU itu sumber pendanaannya dari mana? Nah, setahu saya sebagai award dari beasiswa BLU itu, beasiswa BLU itu sumber dananya itu dari subsidi uang pendaftaran mahasiswa ketika masuk di univ tersebut sama dari uang semester mahasiswanya kayak gitu. Juga beasiswa BLU itu biasanya tuh pihak universitas itu bekerja sama dengan instansi pemerintahan terkait seperti ada Kemendikbud, Kemenak, terus kemudian Kemenkes dan sebagainya. Nah, misalnya contohnya ya, beasiswa BLU yang bekerja sama dengan Kemendikbud itu adanya tuh di PTN-PTN atau PTS-PTS. Kalau di Kemenak, kalau beasiswa yang bekerja sama dengan Kemenak itu biasanya adanya di UIN. Seperti itu, sama halnya seperti beasiswa yang mereka bekerja sama dengan Kemenkes, itu adanya itu biasanya di Politeknik Kesehatan kayak gitu, baik swasta ataupun negeri. Nah, terus karena aku sendiri dari UIN Jakarta, jadi akan sedikit banyak menjelaskan tentang informasi BLU atau beasiswa layanan umum yang ada di UIN Jakarta. Mungkin bisa jadi sistematika sama apa persyaratan dari setiap univ itu berbeda teman-teman, antara satu dengan yang lainnya. Nah, beasiswa BLU di UIN itu tidak mengcover semua jurusan atau fakultas, hanya fakultas tertentu saja. Nah, khususnya di UIN Jakarta, itu ada 4 fakultas yang tercover atau yang bisa menerima beasiswa BLU itu. Yang pertama itu ada Fakultas Dirasa Islamiyah. Nah, Fakultas Dirasa Islamiyah itu juga satu-satunya fakultas yang hanya ada di UIN Jakarta. Nah, Fakultas Dirasa Islamiyah itu pembelajarannya menggunakan bahasa Arab, karena apa? Karena kurikulumnya itu menggunakan kurikulum Al-Azhar Mesir. Teman-teman pasti tahu yang lulusan dari pesantren atau mana, itu kan jadi salah satu
univ favorit untuk melanjutkan studi lanjut seperti itu. Terus kemudian yang kedua itu beasiswa Fakultas Usuluddin. Itu fakultas aku sendiri, aku dari jurusan ilmu tafsir. Terus yang ketiga itu ada Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, di Fakultas Adab dan Humaniora itu ada berbagai program studinya. Tapi yang bisa menerima beasiswa BLU itu hanya prodi tertentu. Setahu saya ada 3 prodi, itu ada prodi tarjamah, prodi bahasa sastra Arab, dan juga yang satunya itu prodi sejarah peradaban Islam. Nah, yang keempat itu ada Fakultas Syariah dan Hukum. Nah, di UIN sendiri yang bisa menjadi awardee untuk dari beasiswa BLU itu hanya dari jurusan perbandingan mazhab. Tapi di Fakultas Syariah itu banyak sekali prodinya. Misalnya kayak ada hukum tata negara, hukum pidana Islam, dan sebagainya seperti itu. Tapi yang mengcover beasiswa BLU itu hanya di fakultas, hanya di program studi perbandingan mazhab. Selain itu, yang ketiga, yang 3 fakultas di atas itu semua jurusan itu bisa. Nah, kemudian ini ya teman-teman, agar mungkin teman-teman bisa lihat yang ada di layar ini flyer dari beasiswa UIN Jakarta, Fakultas Jurusan Islamiyah. Perlu teman-teman tahu kalau misal, karena tadi sudah aku jelasin, beasiswa BLU di setiap univ itu kebijakannya berbeda-beda. Pun di UIN sendiri, di UIN Jakarta sendiri, kebijakan beasiswa BLU di setiap fakultas juga beda-beda persyaratan dan tunjangannya seperti itu. Nah, kalau beasiswa BLU di jurusan Islamiyah itu teman-teman harus melalui beberapa tahap. Yang pertama ada seleksi berkas. Nah, seleksi berkas itu kayak biasa seperti mengumpulkan berkas-berkas layaknya beasiswa lainnya, seperti mungkin ijazah, terus transkrip akademik, piagam penghargaan, rapor ketika SMA, dan sebagainya. Tapi yang menjadi pengkhususan di jurusan Islamiyah itu karena teman-teman bisa lihat fakultas jurusan Islamiyah itu memiliki keunggulan dari fakultas-fakultas yang lain seperti ini. Kurikulum dari Univ Al-Azhar, terus pengajarannya menggunakan bahasa Arab untuk perkuliahan sehari-hari, maka diwajibkan pendaftar atau penerima ataupun yang sudah menjadi awardee beasiswa BLU di jurusan Islamiyah itu harus wajib hafal Al-Quran minimalnya 5 juz dan juga bisa berkomunikasi secara pasif maupun aktif berbahasa Arab seperti itu. Sebenarnya yang beasiswa BLU dari jurusan Islamiyah itu sudah pendaftarannya sudah ditutup ya teman-teman. Tapi kemarin aku juga sempat share ke Aul sebelumnya. Semoga teman-teman sudah menerima info ini jauh sebelum ketika beasiswa ini ditutup seperti itu. Terus yang kedua itu ada beasiswa BLU di Fakultas Usuluddin. Nah, teman-teman bisa baca di layar. Jadi kuota per fakultas itu 40 orang yang diambil untuk mendapatkan beasiswa BLU itu. Nah, persyaratannya ini contohnya seperti yang pertama lulusan madrasah aliyah yang ketika lulus itu dia sesuai dengan merupakan lulusan yang sesuai dengan program studi yang mau dijalankan. Itu maksimal 3 tahun ketika lulus. Jadi kakak-kakak yang mungkin gap year itu bisa mendaftar. Maksimalnya angkatan 21 ya. Terus dia juga bisa, teman-teman bisa baca sendiri itu persyaratannya harus bisa baca Al-Quran, terus punya prestasi akademik dan non-akademik dan sebagainya. Itu syarat-syarat umumnya. Terus yang ini juga ada beasiswa BLU untuk anak-anak di Fakultas Adab. Nah, di Fakultas Adab itu yang penerimanya itu dari prodi
bahasa sastra Arab, sejarah, sama terjemah. Ini juga kuotanya 40 orang per tahunnya. Nah, ini syarat-syaratnya. Teman-teman bisa baca sendiri mungkin. Yang pastinya kita harus setor atau kirimkan berkas-berkas seperti rapor, bukti prestasi, dan sebagainya. Terus yang ini ada beasiswa BLU untuk prodi pengembangan mazhab di Fakultas Syariah dan Hukum. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, harus ketika pendaftarannya harus memenuhi berkas berupa transkrip nilai ketika SMA, rapor, dan juga mungkin sertifikat prestasi yang menunjang lainnya. Seperti itu. Nah, teman-teman sebenarnya BLU yang sudah seperti tadi aku sampaikan, itu tidak hanya di UIN Jakarta saja. Teman-teman bisa lihat apakah universitas atau PT KIN yang teman-teman tuju itu ada beasiswa BLU-nya atau tidak, itu dari postingan. Paling gampangnya dari postingan. Biasanya contohnya yang aku screenshot ini di IG-nya UIN Jakarta. Biasanya UIN Jakarta itu menyampaikan membuat format template itu selalu di samping logo UIN Jakarta itu selalu ada logo BLU-nya. Jadi otomatis UIN atau PT KIN atau univ lain yang ketika membuat flyer kayak gini, di sampingnya di samping logo univ tertentu, di sampingnya ada logo BLU, itu udah pasti di situ ada beasiswa BLU seperti itu. Nah, yang setahu aku yang beasiswa BLU selain di UIN Jakarta, itu ada di UIN Wali Songo, ada Semarang, terus UIN Jogja, UIN ya teman-teman, UIN Malang, UIN Surabaya, dan masih banyak lagi. Di Universitas PTN atau PTS pun ada. Seperti itu. Terus kemudian di politeknik seperti politeknik kesehatan, politeknik penerbangan, dan sebagainya, itu juga ada. Seperti itu. Nah, jadi sebelumnya mungkin yang belum aku jelasin itu beasiswanya itu mengcover apa aja. Beasiswanya itu mengcover uang kuliah teman-teman. Jadi UKT selama teman-teman belajar di universitas selama 8 semester, itu teman-teman gak usah bingung mikirin gimana cara bayar UKT. Tapi kita sudah otomatis dibayarkan oleh pihak TU-nya gitu. Terus kemudian mungkin untuk persyaratan-persyaratan setelah kita menjadi awardee beasiswa kan pasti ada syarat-syarat juga yang harus kita penuhi jika tidak mau kehilangan haknya sebagai awardee. Sama seperti itu di UIN Jakarta, khususnya di Fakultas Usul awardee beasiswa BLU itu IPK atau indeks IP atau indeks prestasi dari teman-teman di setiap semester itu tidak boleh kurang dari 3. Ya, ketika ada yang kurang dari 3 IP-nya, maka otomatis beasiswanya itu tercabut seperti itu dan akan digantikan oleh orang lain. Terus apalagi ya? Oh iya, mungkin aku sedikit cerita. Sebenarnya mau spill sedikit sih. Sebenarnya ketika itu mana usulnya? Nah, sebenarnya ini kan di pendaftaran dimulai pada tanggal 11 dan 16 Juli. Nah, tapi di sini ditulisannya teksnya beasiswa BLU S1 jalur SPM Mandiri tahun 2023. Sedangkan ini kan berdasarkan SPM Mandiri itu kan belum tutup pendaftarannya ya. Tapi diinformasiin bahwa saya pendaftaran dari beasiswa BLU itu ditutup tahun ini. Teman-teman ketika sebenarnya teman-teman yang keterima di jalur UMPT KIN pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama seperti teman-teman yang lulus di jalur SPMB Mandiri untuk mendapatkan beasiswa BLU. Itu sebenarnya nggak ada pengaruhnya sih. Yang menjamin diterima atau tidaknya itu adalah berkas dari teman-teman, bukan dari jalur masuknya teman-teman di UIN itu.
karena aku dari masuk U-nya itu jalur UMPTKIN, tapi ternyata berkas saya diterima terlebih dahulu daripada berkas teman-teman yang di SPM Mandiri seperti itu. Jadi semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa BLU itu. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Aku kembaliin ke kakak moderator. Terima kasih Kak Aura sudah menyampaikan materinya. Sekarang kita lanjut ke beasiswa yang ketiga ini nih, beasiswa sejuta umat yang paling banyak dicari-cari dan semua kampus ada. Tapi sebelum saya melanjutkan ke beasiswa yang ketiga, moderator ini saya akan alihkan ke moderator yang ada di poster. Jadi sebenarnya saya ini hanya sebagai backup-an saja. Karena dari tadi kita menunggu moderator yang sebenarnya bertugas. Apakah Kak Desi sudah ada di dalam Zoom? Nah, ini dia kakaknya sudah ada. Oke, Kak. Dengan ini saya alihkan ke kakak untuk memoderasi webinar Expo Beasiswa hari ini. Silakan, Kak. Suaranya tidak terdengar, Kak. Suaranya masih belum terdengar jelas. Putus-putus kan agak kecil. Masih kekecilan, Kak. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Oke. Sudah. Jelas? Iya, Kak, sudah terdengar jelas. Terima kasih. Baik teman-teman, selanjutnya mari kita beralih ke narasumber kita yang terakhir, yakni Kak Nurtika yang akan membahas beasiswa di kuliah sampai ke akar-akarnya. Nah, teman-teman, Kak Nurtika ini berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan pengalaman organisasi sebagai Kepibone, Lenteri Rua, Himapi, Fuminam. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita, Kak Nurtika. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Kak Desi. Baiklah teman-teman, karena narasumber kita telah bergabung, saya persilahkan waktu dan tempat untuk memaparkan materi kuliah dengan tuntas. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin share screen ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya apa suara saya terdengar jelas, teman-teman? Iya, Kak, terdengar jelas. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan
oleh penyelenggara Expo Beasiswa 2023. Dan sebelumnya seperti yang telah disebutkan oleh moderator tadi bahwa nama saya adalah Nurvika, teman-teman bisa panggil Vika ataupun Nurvika, senyaman teman-teman. Dan kali ini saya akan mengupas tentang beasiswa ke kuliah di bawah naungan Kemenak. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan beasiswa ke kuliah ini. Oke, langsung saja. Jadi, beasiswa ke kuliah merupakan beasiswa yang diberikan bagi calon mahasiswa lulusan SMA ataupun sederajat yang akan melanjutkan kuliah di universitas, baik itu PTN, PTS, PTKIN ataupun PTKIS. Nah, di sini mungkin saya akan lebih fokus pada beasiswa kuliah di bawah naungan Kemenak, khususnya di UIN Alauddin Makassar, teman-teman. Nah, apa sih itu beasiswa kuliah? Nah, sebelumnya beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau biasa disingkat dengan KIP Kuliah adalah seperti yang saya sebutkan tadi bahwa beasiswa yang diberikan bagi mahasiswa yang berprestasi secara akademik namun kurang dalam hal ekonomi. Nah, teman-teman, sebelumnya beasiswa kuliah ini bernama beasiswa Dikmisi, namun di era Presiden Jokowi berubah menjadi beasiswa kuliah. Nah, selanjutnya apa sih benefit atau manfaat yang akan teman-teman dapatkan ketika menjadi penerima beasiswa kuliah? Nah, setelah menjadi awarda kuliah, teman-teman akan mendapatkan biaya UKT atau SPP setiap semesternya. Jadi setelah teman-teman menjadi penerima, teman-teman tidak perlu khawatir lagi bagaimana membayar SPP teman-teman setiap semesternya, karena itu sudah ditanggung oleh kuliah. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan biaya living cost, di mana living cost itu mencakup tempat tinggal teman-teman semua kuliah, kebutuhan teman-teman sehari-hari, dan untuk membeli penunjang teman-teman selama kuliah, baik itu berupa laptop misalnya, smartphone, dan lain-lain. Kemudian teman-teman juga mendapat biaya pembeli buku penunjang mata kuliah teman-teman. Nah, itu secara umum yang akan teman-teman dapatkan nantinya. Adapun total biaya yang akan teman-teman dapatkan itu adalah senilai 6.600.000. Nah, sudah termasuk biaya UKT dan lain-lain yang setelah saya sebutkan tadi. Itu manfaatnya. Kemudian teman-teman juga selama menjadi penerima kuliah, teman-teman juga akan mendapat banyak pelatihan untuk meningkatkan bakat dan minat dari teman-teman. Khususnya di UIN Alauddin itu ada himpunan tersendiri bagi penerima beasiswa kuliah. Namanya itu Himabib UINAM. Nah, di sana teman-teman akan mendapat banyak pelatihan, baik itu untuk minat teman-teman di bidang olahraga, seni, ataupun teman-teman minat dalam kelas ilmiah. Nah, itu teman-teman sekalian yang akan teman-teman dapatkan setelah menjadi awarda kuliah di UIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, apa sih, bagaimana cara kita terdaftar menjadi penerima dari beasiswa kuliah ini? Nah, yang pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini teman-teman bisa melakukan di web kampus, dan mungkin itu berbeda di setiap kampusnya. Kalau di UIN sendiri itu namanya Kipkuliah_ID ya, teman-teman bisa login di sana. Nah, di mana pendaftaran ini seperti pendaftaran lainnya, teman-teman harus mengisi beberapa persyaratan berkas, baik itu biodata pribadi teman-teman, biodata orang tua, penghasilan, dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian setelah mengisi berkas tersebut, teman-teman diminta untuk mengumpulkan berkasnya ke kampus untuk diperiksa oleh panitia penerima. Kemudian setelah pendaftaran, berkas teman-teman akan diseleksi. Apakah dalam berkas teman-teman kumpulkan itu teman-teman layak
untuk dikatakan sebagai calon penerima di kuliah atau tidak. Nah, ketika teman-teman dinyatakan lolos berkas, maka teman-teman akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara. Namun, jika teman-teman tidak lolos seleksi berkas, maka otomatis teman-teman dinyatakan gugur sebagai calon penerima di kuliah dan tidak melanjut ke tahap selanjutnya. Nah, adapun tes wawancara adalah teman-teman akan diwawancarai seputar berkas-berkas yang telah teman-teman kumpulkan, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa baik itu prestasi teman-teman selama sekolah, nilai rapor dan lain-lain, itu semua akan dipertanyakan. Jadi tidak keluar dari berkas-berkas yang teman-teman kumpulkan. Nah, mungkin itu. Selanjutnya untuk tips lolos dari saya. Jadi untuk lolos sebagai penerima kuliah, teman-teman harus perhatikan jadwal pendaftaran dari kuliah itu sendiri, karena di Wina Laudin sendiri itu untuk jadwal pendaftarannya berbeda-beda setiap jalur yang teman-teman. Misalnya teman-teman lolos di jalur SNBP ataupun jalur SPAN PTKIN, maka jadwal pendaftarannya akan berbeda dengan jadwal UNPTKIN ataupun SNBT. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman harus perhatikan betul-betul jadwal pendaftarannya, karena ketika pendaftaran telah lewat, maka teman-teman tidak bisa untuk mendaftar sebagai calon penerima di kuliah. Kemudian teman-teman juga harus melengkapi nih persyaratan pendaftaran yang telah ditetapkan oleh kampus masing-masing. Jadi teman-teman harus mengisi sesuai dengan apa yang diminta dari persyaratan tersebut. Setelah itu teman-teman perhatikan juga kelengkapan berkas dari teman-teman sebelum mengumpulkan kepada panitia untuk diseleksi. Berkas itu juga harus diperhatikan baik-baik terlebih dahulu sebelum dikumpulkan, karena ketika teman-teman sudah mengumpulkan namun berkas tersebut tidak lengkap, maka itu akan berpengaruh pada penilaian kelulusan teman-teman. Kemudian kita lanjut ke tes wawancara. Teman-teman harus percaya diri selama diwawancarai, dan teman-teman harus jawab dengan jujur sesuai dengan apa yang teman-teman lampirkan pada berkas teman-teman, sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh panitia nantinya, panitia penguji. Nah, kemudian teman-teman selama menjawab itu harus meyakinkan bahwa teman-teman ini layak untuk mendapatkan beasiswa ini, karena teman-teman berprestasi dan namun kurang mampu dalam hal ekonomi. Nah, yang paling penting juga teman-teman harus perbanyak doa nih, baik diri sendiri maupun meminta restu kepada kedua orang tua agar diperlancar dan diloloskan menjadi penerima beasiswa kuliah. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah membahas 3 jenis beasiswa. Selanjutnya, teman-teman, mari kita beralih kepada sesi diskusi atau sharing-sharing dengan ketiga narasumber hebat kita. Mungkin teman-teman sudah mempersiapkan pertanyaan nih dari awal, atau mungkin ada hal yang menurut teman-teman belum terjawab. Saya persilahkan untuk kepada teman-teman untuk bertanya terkait beasiswa KSE, BLU, dan kuliah. Silahkan raise hand dan sebutkan nama dan asal sekolahnya, teman-teman. Atau bisa pertanyaannya dikirim di kolom chat. Kalau terkendala jaringan. Ayo teman-teman, silahkan bertanya. Mungkin pasti banyak pertanyaan yang belum terjawab.
Ada pertanyaan nih Kak buat Kak Nurfika. Assalamualaikum Kak, mau nanya Kak, untuk beasiswa KIP kuliah kan daftar dengan UTBK SNPT. Maksudnya gimana ya Kak? Mungkin Kak Nurfika bisa lebih menjelaskan secara lebih detail, saya persilahkan. Baik, saya langsung jawab atau bagaimana moderator? Ya, silahkan langsung dijawab saja Kak. Baik. Jadi yang saya jelaskan tadi itu, misalnya teman-teman jalur lolosnya di universitas itu, misalnya jalur apa tadi? Mana pertanyaannya? Jalur UTBK atau SNBT. Apakah jika UTBK lolos maka KIP lolos? Untuk di PTKIN atau PTS itu KIP kuliahnya setelah lolos kuliah baru bisa daftar KIP kuliah teman-teman. Jadi berbeda dengan KIP kuliah yang di bawah naungan Kemendikbud. Mungkin saja di naungan Kemendikbud seperti yang ditanyakan oleh Imam Nur Hidayatullah. Tapi kalau di UIN itu kita lolos jadi mahasiswa dulu baru bisa mendaftar sebagai penerima KIP kuliah. Jadi tidak serta-merta jika sudah lolos SNBT maka langsung lolos KIP kuliah juga. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada teman-teman yang bertanya tadi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dimengerti? Oh ya, terima kasih. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan mengenai sertifikat prestasi peringkat 10 besar itu harus yang waktu alia aja kah atau boleh pakai sertifikat SMP Kak? Mungkin pertanyaannya ini bersifat umum ya teman-teman. Saya persilahkan kepada Kak Anissa untuk terlebih dahulu menjawab pertanyaan ini mengenai beasiswa karya Selamba 4. Ya, sorry, tadi pertanyaannya yang ditanyakan sama siapa ya? Ini Kak pertanyaannya bersifat umum, mungkin dari ketiga jenis beasiswa. Tapi saya alihkan ke beasiswa KSE terlebih dahulu. Sorry, tadi pertanyaannya tentang apa? Ini Kak, untuk sertifikat prestasi peringkat 10 besar itu harus yang waktu alia saja atau boleh pakai sertifikat SMP Kak? Kalau untuk sertifikat penunjang pada saat pendaftaran beasiswa KSE sendiri itu bersifat umum, jadi dia tidak menuntut sertifikat 10 besar. Saya kurang tahu ya apakah ini yang dimaksud beasiswanya bersifat umum atau mungkin difokuskan pada BLU atau KIP. Cuman kalau di KSE sendiri nggak ada syarat khusus atau kriteria tertentu. Cuman ada sertifikat penunjang sebagai achievement-nya teman-teman. Itu dia. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada teman-teman yang bertanya tadi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dimengerti? Kakak moderator, mungkin itu pertanyaannya lebih spesifik ke beasiswa BLU-nya ya Kak. Soalnya tadi di persyaratan beasiswa BLU-nya itu salah satu persyaratan itu harus melampirkan nilai-nilai rapor dan juga sertifikat prestasi ataupun peringkat ketika sekolah dulu. Nah, peringkat ketika sekolah dulu itu kalau di PLU di UIN Jakarta itu yang diterima hanya berkas-berkas dari tingkat SMA
aliyah atau yang setara dengannya. Untuk SMP itu karena sudah lalu atau lebih dari 6 tahun yang lalu ketika mau masuk kuliah itu nggak bisa dimasukkan ke berkas seperti itu. Jadi hanya pendidikan 3 tahun terakhir. Berarti SMA, madrasah aliyah atau yang setara dengan itu. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya mengenai beasiswa BLU ini. Kemudian dari segi beasiswa KIP kuliah sendiri Kak, bagaimana mengenai sertifikat prestasinya? Saya persilahkan Kak Nurfika. Ya baik, terima kasih. Untuk di KIP kuliah sendiri itu untuk sertifikat prestasi 10 besar itu harus di waktu aliyah saja ya teman-teman. Jadi untuk sertifikat teman-teman yang dapat di SMP sudah tidak bisa terpakai lagi untuk daftar. Jadi khusus untuk prestasi yang teman-teman dapatkan waktu aliyah atau SMA saja. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada saudari penanya. Apakah jawabannya sudah jelas, sudah dimengerti? Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya untuk beasiswa BLU. Di Unisa itu kan ada beasiswa BLU. Bagaimana cara kita tahu persyaratan apa yang harus dipersiapkan? Saya persilahkan kepada Kak Aura untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi, gimana cara kita tahu persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk menjadi salah satu calon penerima beasiswa BLU itu? Nah, yang lebih spesifiknya tadi kan ditanyakan di UINSA Surabaya ya. Jadi, teman-teman bisa mengakses melalui yang paling gampang itu melalui Instagram dari official Instagram UINSA Surabaya itu sendiri. Di situ mungkin karena saya juga belum ngecek Instagram dari UINSA, mungkin di situ ada postingan mengenai beasiswa BLU untuk teman-teman mahasiswa baru. Di situ nanti bisa jadi juga ada persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan teman-teman untuk bisa menjadi calon penerima beasiswa BLU itu. Nah, tapi mungkin secara garis besarnya itu antara satu univ dengan univ lain itu sama saja, seperti kayak berkas rapor, terus sertifikat prestasi, dan juga sebagainya. Jadi teman-teman mungkin bisa menyiapkan itu mulai dari sekarang ya teman-teman, di-scan dulu rapornya, sertifikat akademiknya, dan sebagainya, seperti itu. Baik, Kak, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada teman-teman. Kak, aku izin nambahin ya Kak sebelum aku lupa. Oh iya, Kak, silahkan. Sebenarnya beasiswa BLU itu kurang dinotis sama teman-teman yang lain. Maksud kurang dinotis itu kurang seterkenal dari beasiswa KIPK atau beasiswa KSE, karena itu kan kayak udah umum banget dengarnya. Nah, teman-teman yang mungkin tertarik ke beasiswa BLU, itu teman-teman bisa menghubungi fakultas-fakultas yang teman-teman akan tuju seperti itu. Karena nggak semua akses beasiswa BLU itu terbuka gitu teman-teman. Jadi hanya mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa yang mau atau sungguh-sungguh untuk mencari beasiswa yang tahu itu, karena pengalaman dari teman-teman UIN saya, UIN di Jakarta, itu nggak semua mahasiswa baru itu tahu tentang beasiswa BLU seperti itu. Jadi teman-teman harus aktif untuk mencari informasi-informasi itu di fakultas-fakultas yang akan teman tuju, karena tentunya kebijakan beasiswa BLU itu tergantung pada fakultas masing-masing, karena antar satu fakultas itu bisa saja beda persyaratannya seperti itu. Oke, Kak, terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana saudari penanya tadi? Saya rasa penjelasan kita sangat jelas ya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya untuk Kak Nurfika mengenai kuliah nih Kak. Pertanyaan
pertama, untuk berkas pendaftaran kuliah itu apa aja ya Kak yang harus dilampirkan? Kemudian pertanyaan kedua, jadinya untuk yang ikut daftar lewat jalur UMPT KIN bisa juga daftar kuliah Kak? Ya, saya persilakan Kak Novika untuk menjelaskan. Kak Novika. Oga bicara. Gak ada suaranya. Halo Kak Novika, atau masih bergabung di dalam Zoom? Cek. Suara saya didengar jelas Kak Desi? Iya Kak, terdengar. Hmm. Kak Novika, sudah bergabung? Iya, bisa diulangi pertanyaannya Kak? Ini jaringan saya yang jelek atau siapa? Mungkin Kak Desinya yang mikrofonnya lagi error mungkin Kak. Untuk pertanyaannya Kak, untuk berkas pendaftaran kuliah itu apa aja Kak yang harus dilampirkan? Oke, baik. Untuk berkas-berkas yang harus dilampirkan dalam mendaftar KIP kuliah itu sendiri, mungkin kayak sama seperti
beasiswa lainnya, yaitu teman-teman harus melampirkan KTP. Jadi syarat mendaftar KIP kuliah itu harus sudah punya KTP ya. Jadi yang belum punya KTP silahkan urus dari sekarang, dan kartu keluarga. Kemudian kan tadi dijelaskan bahwa untuk mendaftar KIP kuliah di bawah naungan Kemenak itu harus sudah lolos terlebih dahulu untuk jadi mahasiswa. Jadi teman-teman juga harus melampirkan bukti pembayaran uang kuliah tunggal pada semester 1. Kemudian teman-teman juga harus melampirkan berkas nilai rapor teman-teman dari semester 1 sampai semester terakhir. Kemudian ada fotokopi ijazah, penghasilan orang tua, prestasi teman-teman selama menjadi siswa SMA, dan ada juga teman-teman harus melampirkan foto rumah teman-teman, dan masih banyak lagi yang harus dipenuhi seperti surat keterangan tidak mampu dan foto rekening listrik pembayaran terakhir teman-teman. Mungkin itu beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi untuk mendaftar sebagai calon penerima beasiswa KIP kuliah. Itu saja, saya kembalikan kepada Kak Desi. Baik, Kak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin teman-teman bisa cek ke web KIP teman-teman untuk persyaratan yang lebih jelasnya. Kemudian ini Kak, masih ada pertanyaan di web KIP kuliah untuk pendaftaran PTN Mandiri. Nah, ini kalau jurusannya beda sama yang kita daftarkan antara di web PTN sama web KIP-nya gimana Kak? Apakah diperbolehkan? Baik, langsung saya jawab lagi. Iya, untuk jalur PTKIN, jalur mandiri itu sama seperti jalur-jalur lainnya, bahwa teman-teman harus lulus terlebih dahulu sebagai seorang mahasiswa di kampus tersebut, barulah teman-teman boleh mendaftar sebagai mahasiswa KIP kuliah. Sebagai calon penerima beasiswa KIP kuliah. Mungkin itu moderator. Kalau Pertanyaannya. udah sama yang kita daftarkan antara di web PTN sama di web KIP-nya itu gimana Kak? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Maksudnya bisa diulangi moderator? Itu Kak, untuk jurusannya yang kita daftarkan di antara di web PTN sama di web KIP-nya itu beda Kak. Jadinya itu gimana ya Kak? Apakah itu diperbolehkan atau? Kalau untuk pertanyaannya, saya lihat di sini banyak pertanyaan yang mempertanyakan itu bisa dijawab dari Maaf Kak, tadi suaranya kurang jelas Kak. Ini pertanyaan dari Sophie ya, moderator. Pertanyaan dari Kana ya Kak. Oh, mana pertanyaannya? Kak, boleh diulangi moderator, saya kurang dengar tadi bagaimana pertanyaannya. Ya baik Kak. Karena ya Kak, apakah bagaimana jika jurusannya beda antara yang kita daftarkan antara di web PTN sama di web KIP-nya Kak? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Baik, kalau di UIN sendiri itu tidak ada persyaratan seperti itu bahwa harus daftar dengan jurusannya. Cuman kita hanya daftar sebagai calon penerima melalui sesuai jalur lulus teman-teman di kampus tersebut. Jadi tidak ada bilang teman-teman daftar kuliah ini dengan jurusan ini dan jurusan itu.
Jadi mungkin itu mungkin ada, cuman di UIN berbeda teman-teman. Mungkin di kampus lain ada yang seperti itu dan saya kurang paham juga alur-alur dari kampus lain bagaimana. Mungkin itu saja. Oh ya Kak, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada teman-teman yang bertanya tadi. Kak Kanaya, bagaimana Kak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih membahas mengenai KIPULIA. Sepertinya teman-teman ini lebih tertarik mengenai beasiswa KIPULIA ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk penerima KIPULIA Kemenak, apa harus punya hafalan Quran? Kalau nggak punya hafalan, apa berpengaruh saat pilih? Oke, baik. Untuk hafalan sendiri di awal pendaftaran itu tidak ada ya teman-teman persyaratan bahwa teman-teman harus hafal segini, juz berapa dan seterusnya. Cuman kalau untuk itu biasa persyaratan dari kampus masing-masing. Apakah ingin memasukkan atau tidak? Kalau di UIN sendiri tidak ada persyaratan bahwa calon penerima harus memiliki hafalan dan sebagainya. Karena untuk hafalan itu masuk di kategori fakultas masing-masing. Mungkin itu saja, moderator. Mungkin bisa sekali dirangkum saja pertanyaan tentang seputar KIP, jadi langsung dijawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Kak mengenai untuk beasiswa KIP. Waktu itu saya pakai untuk daftar UTBK di UPN. Jadi apa bisa KIP ini juga saya pakai untuk pendaftaran mandiri di UNED Kak? Kemudian pertanyaan selanjutnya lagi, kalau kita sudah coba KIP kuliah di UPN jalur UTBK, kemudian tidak lolos UTBK tapi kita udah pakai buat mandiri UPN, apa KIP tersebut bisa dipakai buat jalur mandiri di universitas yang sama, Kak? Dan pertanyaan terakhir adalah untuk beasiswa KIP, apa bisa dapat beasiswa lain juga, Kak? Terima kasih. Oke, langsung dijawab. Ya, Kak. Begini teman-teman, di awal sudah saya jelaskan bahwa KIP kuliah di bawah naungan Kemenak dan Kemendikbud itu berbeda. Jadi ketika teman-teman mempertanyakan hal tersebut tadi, mungkin selanjutnya bisa nih dari Expo Beasiswa untuk mengadakan KIP kuliah di bawah naungan Kemendikbud itu sendiri. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi bisa terjawab karena untuk KIP kuliah di bawah naungan Kemendikbud itu saya kurang paham teman-teman karena saya sendiri adalah penerima KIP kuliah di bawah naungan Kemenak. Dan untuk pertanyaan ketiga tadi bahwa apakah boleh mendapat double beasiswa ketika mendapatkan KIP kuliah. Kalau di UIN sendiri itu ketika sudah mendapat KIP kuliah, teman-teman tidak diperbolehkan lagi untuk mendapat beasiswa lain. Karena harus berbagi lah dengan mahasiswa lain untuk beasiswanya. Mungkin seperti itu teman-teman. Baik, Kak, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada saudari penanya tadi. Bagaimana teman-teman? Baik, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira kalau tes wawancara ditanya mengapa kamu merasa layak untuk mendapatkan beasiswa. Nah, itu kira-kira jawabannya gimana ya, Kak? Nah, saya serahkan kepada Kak Anissa terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan ini. Halo. Aku juga udah jawab sih tadi di kolom komentar. Kalau
yang pertama otomatis sebelum masuk ke environment itu kita kenali dulu ya beasiswanya apa, concernnya di mana. Jadi value yang dia bawa tuh kita match sama value yang kita bawa, value diri kita, interest kita apa, sejalan nggak kira-kira. Nggak mungkin kita masuk environment-nya tapi nggak nyaman gitu. Yang kita kejar cuma bantuan finansial atau benefitnya lah, tapi value-nya kita nggak match sama value yang dibawa oleh lembaga atau beasiswa itu. Jadi kalau dari aku, triknya kenali beasiswanya dulu, value yang dibawa sesuaiin sama value-nya kita, terus jawab beasiswa itu. Jadi kayak yang kita jual tuh value-nya kita yang dilihat sama lembaga tersebut, itu dia. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anissa atas penjelasannya. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Aura mengenai apa sih tips dan trik mengapa kamu merasa layak untuk mendapat beasiswa ini? Bagaimana jawabannya yang tepat, Kak? Oke Kak, terima kasih. Mungkin sama banget seperti Kak Anissa tadi ya. Kenapa kamu merasa layak bisa menerima beasiswa itu? Jadi benar kata Kak Anissa itu, kita harus bisa mematchkan antara apa yang jadi interest kita atau dan juga value kita dengan visi dari penyelenggara beasiswa itu sendiri. Seperti itu. Jadi harus ada titik temu antara interest kita atau dan juga value kita, seperti itu. Tapi yang ditekankan kembali karena ini konteksnya beasiswa, aku itu beasiswa BLU ya. Jadi di beasiswa BLU itu tidak semua alur pendaftarannya itu ada seleksi wawancara. Karena di Fakultas Usuludin di jurusan aku, di fakultas aku itu nggak ada wawancaranya teman-teman. Jadi hanya seleksi berkas saja. Kita hanya mengumumkan berkas lewat website atau link yang penyelenggara kasih, terus kemudian kita hanya tinggal menunggu konfirmasi apakah kita diterima tidaknya, seperti itu. Pengumuman siapa saja awardee-nya, seperti itu. Jadi tidak ada wawancara. Mungkin saja bisa juga di fakultas lain ada wawancaranya, seperti itu. Seperti itu, Kak. Baik, Kak, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada teman-teman penanya tadi. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dimengerti dan sudah lebih jelas? Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih untuk beasiswa di kuliah. Jadinya untuk yang ikut daftar lewat jalur UMPTKI bisa juga daftar KIPKA, dan apakah wajib melampirkan prestasi saat daftar KIP Kemenak? Terima kasih. Kanurtika. Langsung dijawab nih Kak Desi. Iya Kak. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kembali lagi kesempatannya. Pertanyaannya, apa tadi, bisa diulang? Yang pertama? Oh, yang ini ya. Apakah wajib? Oh ya, silahkan Kak Desi. Jadi pertanyaannya itu untuk yang ikut daftar lewat jalur MPTKIN bisa juga daftar KIPKA. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah wajib melampirkan prestasi saat daftar KIPKA? Oke, tentu saja untuk mendaftar jalur UMPTKI itu boleh mendaftar KIP kuliah, dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa jalur pendaftarannya itu berbeda-beda setiap jalurnya. Tidak ada yang tapi tidak membedakan bagaimana syarat lulusnya dari teman-teman sekalian. Hanya berbeda pada jadwal pendaftarannya saja. Nah, apakah wajib melampirkan prestasi saat daftar KIP kuliah? Nah, teman-teman, seperti kita ketahui bahwa kan KIP kuliah ini adalah beasiswa untuk
mahasiswa berprestasi dan kurang mampu secara ekonomi. Jadi jika teman-teman melampirkan prestasi, maka itu menjadi nilai plus bagi teman-teman. Namun tidak wajib ya. Jadi jika teman-teman tidak memiliki prestasi selama SMA, teman-teman tidak diwajibkan untuk melampirkan jika memang tidak ada. Jadi teman-teman hanya perlu melampirkan memang berkas-berkas yang teman-teman miliki saat mendaftar. Mungkin seperti itu. Kak Desi, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya kembalikan kepada teman-teman yang bertanya tadi. Mungkin penjelasan dari Kak Nufika ini sudah sangat jelas ya teman-teman. Teman-teman yang mau masih bertanya mengenai beasiswa KSE atau BLU itu saya persilahkan teman-teman. Atau masih ada yang merasa atau masih ada hal-hal yang belum terjawab mengenai beasiswa kuliah, saya persilahkan teman-teman. Mumpung kita bersama narasumber yang hebat-hebat dari latar belakang pendidikan yang berbeda, jadi silahkan teman-teman untuk membahas beasiswa malam hari ini kita tuntaskan bersama-sama. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi. Ke moderator, aku boleh kasih sedikit ini enggak? Soalnya tadi takutnya juga mungkin ini informasi penting buat teman-teman untuk yang memang tertarik di beasiswa BLU ya. Ya, Boleh. Jadi beasiswa BLU itu kan nggak ada sosial medianya, maksudnya nggak ada sosial media khusus kayak mungkin beasiswa dari KIP, mesti itu kan di setiap univ ada official Instagram dan sebagainya ya. Kalau beasiswa BLU itu tidak ada, jadi teman-teman ketika pengen mencari tahu apakah di fakultas atau univ teman-teman yang teman-teman minat itu ada beasiswa BLU tidaknya, itu teman-teman bisa menghubungi atau mengkontak official Instagram atau sosial media lainnya milik fakultas atau dari DEMA atau HMPS dari fakultas atau program studi yang teman-teman tuju, seperti itu. Karena itu pengalaman saya seperti itu. Jadi beasiswanya itu nggak bersifat terbuka, bisa di-announce di sosial media dengan viewers besar seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya mengenai beasiswa BLU. Informasi yang sangat penting untuk kita semua. Teman-teman, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya persilahkan kepada narasumber kita, Kak Anissa, terlebih dahulu untuk Iya, apa tadi? sesi proses. Saya persilahkan kepada Kak. Closing statement ya. Jadi buat teman-teman yang mayoritas di sini sepertinya camaba ya. Semoga besok lulus masuk universitas impian. Dan buat beasiswa jangan pernah menyerah teman-teman. Saya sendiri sebenarnya KSE itu udah beasiswa, I don't know, let's say 3 atau 5 yang saya daftarin, dan baru itu yang lolos. Dan ya ini yang paling besar benefitnya, entah itu dari segi finansial, self development dan sebagainya. Jadi Tuhan selalu punya rencana terbaik, dan jalani takdir teman-teman dengan terus berusaha untuk dapat yang terbaik juga. Good luck teman-teman.
Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya kepada narasumber kedua kita, Kak Aura, untuk closing statement. Saya persilahkan. Yes, benar. Mungkin teman-teman sekarang ini kan baru saja lulus SMA atau mungkin saja ada yang gap year. Jadi ketika kita jadi mahasiswa itu sudah menjadi privilege yang luar biasa bagi kita-kita, karena ada juga yang teman-teman yang lain yang ingin kuliah tapi karena kesulitan dalam hal ekonomi dan sebagainya sehingga tidak bisa memenuhi keinginan tersebut. Jadi kita harus memanfaatkan momen-momen di perkuliahan, momen-momen menjadi seorang mahasiswa itu dengan sebaik mungkin, seperti itu. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih. Selanjutnya kepada Kak Novika nih untuk closing statement-nya. Oke, baik, terima kasih. Jadi sedikit dari saya untuk teman-teman sekalian, tetap semangat untuk bagi yang camaba untuk mengejar beasiswa-beasiswa yang teman-teman inginkan, dan untuk misalnya ada yang SMA tetap semangat untuk belajar dan raih prestasi untuk supaya teman-teman bisa melanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti masuk kuliah. Dan semoga apa yang materi-materi tentang beasiswa teman-teman dapatkan malam ini dapat berguna untuk teman-teman mendaftar beasiswa sesuai dengan apa yang teman-teman ingin daftarkan. Mungkin itu saja. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, baik Kak. Terima kasih atas closing statement-nya. Selanjutnya teman-teman silahkan semua kameranya dinyalakan karena kita akan mengambil sesi dokumentasi. Ayo teman-teman, kameranya di on cam. Izin mengambil alih, moderator. Ayo, Ya. untuk dokumentasi, mari teman-teman kita dokumentasi jenak saya. Yang lain, Dita Purnamasari, Satriani, Hana, Sofi, Nuris, Nida, dan teman-teman yang lain. Yap. Oke, kalau nggak ada langsung saja ya, saya SS 3, 2, 1. Oke, ulang lagi. Bentar saya sematkan dulu untuk narasumber kita. Bentar. Saya sorot dulu biar kena semua. Oke, dalam hitungan ketiga nanti sambil gaya. Baik, 3, 2, 1. Oke. Siap, sudah. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir penghujung. Nah, itu tadi pemaparan narasumber hebat kita. Semoga informasi apa yang disampaikan insya Allah dapat berguna bagi kita semua. Dan bisa menjadi langkah awal untuk melangkah lebih jauh, dan tentunya saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Kak Anissa, Kak Aura, dan Kak Nurfika yang sudah mau men-share seputar pengalamannya juga, dan terima kasih juga kepada adik-adik semua yang sudah meluangkan waktunya dan partisipasinya, serta keaktifannya dalam berpartisipasi untuk sharing pada malam ini. Dan apabila mungkin ada salah kata yang saya tuturkan, mohon maaf karena sepenuhnya salah itu berasal dari saya pribadi, dan jika ada sepatah kata yang itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam semuanya. Saya Desi Ratnasari undur diri dan salam sukses untuk semuanya. Semoga apa yang disampaikan menjadi kisah inspiratif dan memotivasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak semua. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak, Kak Aura. Oke, teman-teman semua bisa live. Oke, siap-siap. Oke, siap-siap. Terima kasih juga Kak Anissa, Kak Ina, dan